Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan di video saya yang ketiga. Saya menemukan indikator tujuan pembelajaran itu ada di buku pegangan guru yang sudah saya share itu. Contohnya seperti ini. Saya screenshot. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari teks deskripsi lisan yang disajikan dalam bentuk multimoda dengan topik atlet berprestasi. Jika panjenengan membuka buku guru, bagian ini pada tiap bab itu ada halaman yang menunjukkan latihan-latihan soal atau instruksi skenario pembelajaran itu disertai, minyak saya ya, disertai dengan tujuan pembelajaran yang lebih detail daripada deskripsi yang ada di CP. Di CP itu kan di tabelnya itu sebelah kiri elemen, sebelah kanan adalah deskripsi. Ini lebih detail kalau di buku guru. Ini saya urut ke bawah ketemu tujuan pembelajaran yang kedua. Ini sampai akhir bab itu akan muncul 7 indikator yang sudah saya rangkum di video yang sebelumnya. Kemudian jika kita melihat awal dari sebuah bab, ini kan tulisannya tujuan pembelajaran bab 1, memproduksi teks deskripsi lisan dan teks deskripsi tulis multimoda tentang grade atlet dan seterusnya. Ini merupakan final hasil akhir dari kegiatan pembelajaran dari indikator 1 sampai indikator terakhir. Ini adalah final produknya, produk terakhir itu. Yang seperti ini kan tidak bisa dijadikan indikator pas, sehingga yang perlu dilihat adalah rincian-rincian kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran masing-masing latihan atau skenario pembelajaran itu yang diambil per unitnya, bagian dari bab itu sendiri, bagian-bagian bab itu sendiri. Kemudian tadi Ustazah Amalia menanyakan tentang soal yang mudah dan soal yang sulit. Secara sederhana, apabila bisa saya katakan dengan saya permudah dengan semudah-mudahnya ya, jenengan browsing atau cari bank soal yang pernah saya berikan pada Ustazah Wulan, itu kan anak sama Ustazah Finda, itu kan ada Akademi Edu namanya. Di situ ada kumpulan bank soal yang diupload oleh para guru, itu bisa dimanfaatkan, dipilah mana yang termasuk sulit dan mana yang termasuk mudah untuk soal-soal yang ada di bank soal digital di web Akademi Edu itu. Berikut ini adalah daftar kata kerja operasional KKO edisi revisi teori Bloom yang sudah direvisi disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Di situ ada C1 mengingat. Jadi panjenengan kalau membuat soal dengan kata kerja, misalkan mengenali atau misalkan sebutkan contoh-contoh ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris, misalnya seperti itu ya, seperti good morning, good afternoon, good morning, itu namanya C1. Jadi hanya melibatkan daya ingat anak diulang kembali. Jadi anak itu tidak memproses di otaknya untuk memilah mana yang terbaik dari jawaban itu. Jadi cukup anak itu mengulang kembali apa yang dia lihat dan didengar. Tidak ada proses berpikir tingkat tinggi di sana. Sehingga itu disebut C1. C2 pun masih sama. C3 ini sudah menerapkan apa yang diingat dan dipahami, tapi itu belum termasuk HOTS, high order thinking skill ya. Cara kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi yang disebut soal sulit atau soal HOTS atau soal yang diharapkan oleh pengawas ada dalam soal pas itu adalah C4,
yaitu menganalisis. Di sini ada kata kerja yang bisa dipilih, mendiferensiasikan artinya membedakan, mengorganisasikan adalah menyusun, mengatribusikan ini terkait dengan atribut, mendiagnosis itu mengecek kebenaran sesuatu yang dia pahami, dan seterusnya sampai ke bawah. Saya memahami soal Hodge itu seperti ini. Jadi kalau saya punya buku atau bank soal, itu jika saya lihat pilihan gandanya itu, opsi jawabannya di antara 4 jawaban itu terdapat 1 jawaban salah, 3 jawaban benar. Jadi misalkan A salah sama sekali tidak bisa dipakai, B, C, D itu masih bisa dipakai, mirip-mirip jawabannya, bisa benar semua. Namun yang diminta adalah yang paling tepat, 1 jawaban saja. Maka itu sudah termasuk Hodge menurut yang saya pahami begitu. Jadi kata kerja ini kan rata-rata mirip-mirip pada umumnya gitu loh. Jadi saya melihat ukuran Hodge itu ya soal itu memiliki berapa macam jawaban yang benar tapi kurang tepat, sehingga anak akan diarahkan untuk menelaah di sini ya. C4 itu ada yang tulisannya kata kerjanya menelaah, diarahkan untuk menguraikan, mendiferensiasikan, nanti larinya ke sana. Jika soal itu jawabannya langsung ketemu 1 jawaban benar, sementara jawaban yang lain itu pasti salah, maka ini tidak termasuk C4 tapi bisa termasuk C1, C2 atau C3. Jadi begitu Ustazah Amalia, untuk soal-soal yang sulit itu jenengan cari yang di bank soal itu yang ketemu jawaban 4 jawaban itu 3 jawaban bisa dipakai ya, bisa benar tapi kurang tepat, dan 1 jawaban salah. Bahkan ada yang 4-4-nya bisa dipakai, cuman yang yang diharapkan anak untuk bisa menjawab itu adalah yang paling tepat. Terima kasih, pangapunten atas kekurangan apabila ada yang saya katakan kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.